Akankah Red Bull bakal buat AC Milan jor-joran di pasar transfer pemain? Red Bull Capital Partners telah mengonfirmasi akuisisi AC Milan dan Lorenzo Bettoni menjelaskan apa yang diharapkan fans rossoneri dari pemilik baru klub. Jerry Cardinale dan Elliott telah mencapai kesepakatan tentang pengambil alihan klub pada awal musim panas lalu. Tetapi penutupan tidak terjadi sampai awal September ini. Oleh karena itu, pernyataan Red Bird yang mengonfirmasi akuisisi klub tidak mengejutkan, tetapi hari ini adalah babak baru bagi rossoneri dimulai. Klub telah menyambut pemilik ketiga mereka dalam 5 tahun terakhir setelah pemerintahan Young Hong Lee dan Elliott. Adapun perusahaan investasi Elliott diyakini telah meminjamkan sekitar 600 juta euro ke Red Bird untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Ini sebabnya mengapa Cardinale menghabiskan sebagian besar musim panas untuk berbicara dengan calon investor bersama di Amerika Serikat. Pada akhirnya, Cardinale melibatkan Yankee Global Enterprise, pemilik New York Yankees, yang ikut mengakuisisi saham minoritas di Milan. Mereka adalah mitra lama dan target pertama mereka adalah mengembangkan merek Milan dan memperluas peluang komersil. Seperti kata Cardinale, ini adalah sesuatu yang telah dihasilkan Ivan Gazidis selama beberapa tahun terakhir, berhasil membawa lebih banyak kemitraan komersil dari luar negeri. Ketika saya tiba, 2/3 dari mitra dagang adalah orang Italia. Hari ini, 2/3-nya adalah internasional. Nilai kemitraan bisnis telah berlipat ganda, semua pendapatan diinvestasikan di klub. Ini adalah lingkaran yang baik, kata Gazidis kepada wawancara terbarunya. Pertanyaan besar bagi para penggemar Milan adalah akankah klub mampu bersaing dengan tim-tim top Eropa dan menyelesaikan pembelian besar-besaran di masa depan? Jawabannya setidaknya untuk saat ini adalah tidak. Milan sedang menyelesaikan masalah finansial, tetapi masih mengakhiri tahun keuangan terakhir 2021 mengumumkan kerugian melebihi 100 juta euro. Ini bukan satu-satunya alasan mengapa rossoneri akan terus melakukan investasi pada pemain yang berharga murah di masa depan. Red Bird memiliki keterampilan hebat dalam bisnis olahraga dan reputasi internasional yang tinggi. Pesan yang mereka sampaikan kepada kami adalah keinginan untuk melanjutkan jalur manajemen kami yang baik, kata Gazidis awal pekan ini. Membenarkan bahwa Red Bird tidak akan berencana menghabiskan uang gila di pasar transfer. Ini akan seperti memulai membangun rumah dari atap. Target pertama Red Bird adalah memperkuat Milan secara finansial dan memberi klub struktur yang lebih baik. Langkah pertama untuk melakukannya adalah membangun stadion baru, sesuatu yang rossoneri dan rival sekota Inter Milan telah coba lakukan sejak lama. Sebuah era baru kini telah dimulai. Mungkin AC Milan tidak akan mengamburkan banyak uang di pasar transfer, kecuali jika hal itu benar-benar dibutuhkan, seperti halnya transfer Charles de Ketelaere. Fokus utama untuk saat ini adalah membangun fondasi yang kuat agar AC Milan bisa kokoh berdiri dalam persaingan di pentas sepak bola Eropa di masa depan. Sergio Des didatangkan Milan untuk isi 2 peran. Apa rencana Pioli? Sergio Des dikabarkan didatangkan AC Milan dari Barcelona pada hari terakhir bursa transfer musim panas kemarin untuk mengisi 2 peran di skuad Stefano Pioli. Rossoneri memutuskan kembali menjelajah mercato pada hari terakhir setelah cedera otot yang dialami oleh Alessandro Florenzi pada laga kontra Sassuolo yang berakhir imbang 0-0 awan pekan ini, dan Des pun mendarat dari Blaugrana. La Gazzetta dello Sport menyorot bagaimana Pioli dan manajemen Milan yakin bahwa David Calabria sendiri tidak akan cukup bagi tim dari sekarang hingga jendela Piala Dunia nanti, sehingga setelah mengevaluasi beberapa profil berbeda, pilihan Paolo Maldini dari Ricky Massara dalam merekrut pemain internasional Amerika Serikat tersebut. Bek kanan 21 tahun tersebut bergabung rossoneri dari Barcelona dengan status pinjaman dengan pilihan pembelian, dan rasa-rasanya ia tidak hanya akan bermain sebagai fullback tetapi juga sebagai winger. Ia merupakan talenta muda dengan potensi luar biasa, tetapi ia belum melejit seperti yang diperkirakan beberapa pihak setelah didatangkan dari Ajax. Kekuatan utama Des adalah pada kecepatannya menjelajah sayap yang berkontribusi pada ancaman serangannya.
Dan saat ia harus meningkatkan kemampuan bertahannya di Serie A, ia juga perlu memperbaiki diri dari sudut pandang mental. Ia datang dalam lingkungan yang positif dan dituntut langsung untuk siap menyesuaikan diri, terutama di tengah jadwal padat yang menanti AC Milan. Highlight pertandingan AC Milan melawan Inter Milan. Pekan kelima Serie A menghadirkan laga derby Milan yang sangat sengit. Baik AC Milan dan Inter Milan mengawali laga dengan sangat hati-hati karena keduanya tidak ingin kehilangan investasi poin di game ini. Setelah hampir 20 menit pertandingan berjalan dengan sangat alot, Inter berhasil unggul lebih dahulu melalui gol dari Marcelo Brozovic di menit ke-20. Namun 7 menit kemudian Rafael Leao berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sampai turun minum, skor tidak berubah dengan kedudukan sama kuat. Di babak kedua, AC Milan tampil mendominasi dan Oliver Giroud sukses mencetak gol pada menit ke-54 memanfaatkan umpan matang dari Rafael Leao. Tak berselang lama, pemain sepak bola Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah sukses kembali mencetak gol di menit ke-60. Pada menit ke-67, Edin Dzeko yang baru masuk di babak kedua berhasil memperkecil kedudukan menjadi 3-2. Setelahnya Nerazzurri tampaknya tampil lebih berani dan beberapa kali melancarkan serangan berbahaya ke gawang Mike Maignan. AC Milan sendiri tak tinggal diam dan sempat memiliki peluang berbahaya. Sayang, Divock Origi bermain terlalu egois sehingga peluang Milan pun terbuang dengan sia-sia. Pertandingan derby Milan ini pun akhirnya berkesudahan dengan skor 3-2 setelah kedua tim tak lagi mencetak gol di sisa waktu laga. Terlambat putuskan tinggalkan Milan, ini liga yang bisa dituju Bakayoko. Timoe Bakayoko dikabarkan mengambil keputusan terlambat untuk meninggalkan AC Milan musim panas ini, meskipun bursa transfer di beberapa negara masih dibuka. Bakayoko agaknya menjadi korban atas pengambilan keputusannya sendiri pada hari terakhir bursa transfer, mengingat tujuannya meninggalkan Rossoneri pada akhirnya urung terwujud. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, pemain asal Prancis tersebut berpikir hengkang cukup lama, mengingat ia tak lagi menjadi bagian dari rencana Allenatore Stefano Pioli. Akan tetapi, ia terlambat memutuskan pergi dan menghentikan kontraknya bersama Milan, sehingga mungkin ia akan terjebak di Serie A setidaknya 6 bulan ke depan. Hal tersebut lantaran birokrasi yang melibatkan pemberhentian masa pinjaman, mengingat klub peminjam, klub induk, dan agen sang pemain semuanya harus menyetujui resolusi tersebut. Dan karena itulah ia tetap bertahan di Rossoneri hingga penutupan bursa transfer Kamis kemarin. Kendati demikian, surat kabar tersebut menambahkan di beberapa bursa transfer masih dibuka di Eropa, terutama di Yunani dan Turki, sehingga masih ada waktu untuk ia angkat kaki dari Milan dalam beberapa hari ke depan jika Bakayoko memang memilih membuka peluang menjajal pengalaman baru di liga yang berbeda. Jika tidak, ia tampaknya bakal tertahan di Italia dan menjadi sosok yang tak terpakai di skuad raksasa Serie A tersebut sebagaimana yang ia alami musim lalu.